Pemerintahan era Joko Widodo sebentar lagi akan menemui babak akhir. 2024 genap 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, sekaligus menjadi gerbang bagi calon presiden selanjutnya meneruskan program-program kerja pemerintah. Infrastruktur jadi salah satu fokus Jokowi yang selalu digenjot dan terdepan. Ya, capaian Jokowi memang sudah luar biasa. Mulai dari pembangunan ibu kota Nusantara hingga penyelesaian 1.540 km jalan tol yang hanya dilakukan dalam waktu 7 tahun serta masih banyak lagi. Tentu tak ada gading yang tak retak. Sejumlah evaluasi dan catatan pun dilayangkan berbagai pihak untuk pembangunan infrastruktur Jokowi. Salah satunya adalah dampak yang tak jua dirasakan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Menanggapi hal tersebut, Jubir Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya menyebut proyek infrastruktur Jokowi berlandaskan prinsip trade follow the ship sehingga menghadirkan supply terlebih dahulu yang kemudian menstimulasi demand atau kebutuhan. Tentunya selain dampak jangka panjang, nyatanya ada sejumlah dampak yang kini juga telah dirasakan masyarakat. Infrastruktur ini adalah visi jangka panjang Pak Presiden. Jadi kita meletakkan dasar-dasar untuk membangun ke depan yang memang lebih baik untuk daya saing kita, untuk biaya logistik kita, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan seterusnya. Manfaat yang dirasakan publik saya kira tidak hanya di jangka panjang, tapi juga ada yang memang kita sudah lihat dampaknya. Misalkan ya, saya sebut 2 saja ataupun 3 ya. Pertama itu mudik lebaran. Baik. Mudik lebaran itu sekarang dengan keberadaan tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, kita tidak pernah lagi mendengar isu-isu yang tempo hari menjadi hiasan di media ya, misalkan mudik jalur neraka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Nurdin mengungkapkan selama pemerintahan Jokowi tidak adanya pemerataan pembagian proyek antara BUMN dengan swasta. Dulu memang di zaman Pak SBY dulu ada pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Teman-teman pengusaha 140.000 yang ada di Indonesia badan usaha itu, 80%-nya ada di pengusaha kecil. Ada UMKM konstruksi yang harus diperhatikan oleh pemerintah di situ. Baik. Pekerjaan-pekerjaan sekolah, kerjaan-kerjaan dana desa, jangan ke sana dong, alihkan ke Menteri PU supaya dibagi. Kerjaan sekunder, primer, komblok, jalan ke trotoar, kasih kepada teman-teman di daerah juga supaya ini bisa berkontribusi. Karena pekerjaan yang besar ini ya pangsanya yang besar. Ya, PR-nya itu menurut saya belum ada pemerataannya dengan baik. Dikerjakan oleh sekelompok-kelompok itu, ya kan? Tapi kan memang untuk mencapai mengerjakan proyek besar-besar itu, menurut saya orang PU berpikir daripada kejadian acar ini nggak jadi-jadi barangnya. Gonogini pembagian proyek yang tidak adil nyatanya bersumber dari suku bunga perbankan yang tinggi. Hal tersebut diungkapkan Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Pemerintah dinilai perlu menyelaraskan permasalahan ini. Sebenarnya persis disampaikan oleh Pak Jokir tadi, Pak Joko Kirmanto tadi. Sebenarnya tekad untuk membangun infrastruktur itu sudah diawali pada tahun 2004, di awal pemerintahan SBY JK. Ya ingat sekali Pak Andi ya. Itu mereka getol sekali ingin membangun infrastruktur. Tapi sayangnya itu nggak berkelanjutan, boleh dikatakan gagal. Kenapa? Karena pada periode itu juga sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla pada waktu itu, kendala terbesarnya adalah suku bunga kita yang sangat tinggi. Kenapa suku bunga ini menjadi besar? Ya? Karena kita tahu membangun infrastruktur itu adalah sebuah pembangunan proyek besar yang nilai investasinya sangat besar dengan tingkat keuntungan yang relatif kecil dan jangka panjang, risikonya tinggi. Jadi kalau ini dibebani dengan suku bunga yang sangat tinggi, ini hampir boleh dikatakan nggak ada yang mau, ya, yang mau turun ke sana. Dan itu terbukti ketika ini juga terkait dengan kenapa akhirnya BUMN yang fokus di sana. Swasta itu nggak ada yang mau, Mbak Zafina, ya, dengan bayangan dengan bunga yang sebesar itu lebih baik saya ngerjain yang lain. Dan ngapain saya bikin jalan tol? Jadi nggak ada yang mau membangun infrastruktur itu dengan rezim suku bunga kita yang begitu tinggi. Ya, apalagi pada tahun 2004
suku bunga kita masih sangat tinggi. Jadi skemanya apa Pak yang seharusnya dilakukan? Tadi kalau Pak Endra bilang KPBU, Private Public Partnership. Tapi di satu sisi semuanya dibebankan ke karya, swasta tidak ada yang mau. Tapi investasi di infrastruktur ini esensial. Skema apa yang harus sebenarnya yang paling tepat itu adalah kita perbaiki permasalahan sakit kronis kita itu terkait dengan sistem keuangan kita yang anomali, yaitu suku bunga tinggi. Itu diselesaikan dulu seharusnya. Tetapi jadi kan sebenarnya bisa didelay pembangunan infrastruktur ini menurut Bukan, makanya kan pada awal pemerintahan Pak Jokowi kan pernah mencanangkan 1 Januari 2016 suku bunga harus sudah 1 digit. Karena itu adalah prasyarat kita untuk membangun. Ya, tapi ternyata itu kan nggak jalan. Nah, sementara kan kebutuhan kita membangun infrastruktur kan nggak bisa ditunda. Pada akhirnya itulah yang dilakukan pemaksaan dengan menggunakan BUMN. BUMN bengkak pula. Ya, BUMN ini akhirnya terbebani dengan suku bunga tinggi, cash flow yang negatif, dan itu yang menjadi beban. Ya. Nah, ke depan kalau menurut saya, PR kita adalah untuk memanfaatkan infrastruktur, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, membenahi sistem ekonomi kita, persoalan-persoalan ekonomi kita termasuk suku bunga tinggi itu adalah wajib untuk kita lakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, walaupun kita sudah membangun infrastruktur sedemikian baiknya, tetapi proses perputaran ekonomi tidak bisa berjalan secara maksimal, ya peran dari infrastruktur itu menjadi tidak optimal juga. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memang unggul, namun nyatanya masih tidak merata. Masih banyak temuan jalan-jalan di kabupaten atau daerah yang rusak parah. Salah satunya yang terbaru dan sedang viral, Provinsi Lampung yang tidak terpantau oleh pemerintah sehingga berujung buang-buang anggaran negara karena diambil alih pengelolaannya oleh pihak pusat, bukan pemerintah daerah. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum 2004 hingga 2014 Joko Kirmanto menilai, evaluasi tentu selalu terjadi, namun jangan sampai hal tersebut menghentikan keberlangsungan program kerja. Ya, saya kira siapapun pemerintahan yang selesai pasti ada pekerjaan rumah lah. Tadi teman-teman yang lain sudah bicara masalah bunga bank, masalah segala macam, itulah memang PR kita semua. Dan PR itu tidak akan pernah habis lah kalau kita masih membangun terus gitu. Sudah semestinya diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap pemerintahan yang baru itu meninggalkan jejaknya pemerintahan yang lama, maka pembangunan kita tidak akan pernah selesai. Tentunya pergantian pemerintah nanti tak membuat pembangunan infrastruktur yang sudah ada menjadi mangkrak. Namun jangan sampai demi mengejar target, kuantitas justru malah mengalahkan kualitas yang berujung kebocoran anggaran negara.